Angin sore berhembus tajam di depan gerbang naga emas kerajaan Tianwu. Ribuan rakyat berlutut di pelataran batu giok. Prajurit berbaris rapat. Genderang perang dipukul pelan mengiringi sebuah eksekusi. Di tengah lapangan, seorang gadis berpakaian hitam berdiri dengan tangan di borgol besi roh dan tubuhnya diikat tali mantra. Rambutnya dihiasi perak, wajahnya pucat, tapi matanya menyala seperti api yang tak bisa dipadamkan. Dia adalah putri reinkarnasi. Gadis yang diyakini sebagai titisan, Dewi Langit yang turun setiap 1000 tahun sekali. Dan hari ini, ia dituduh sebagai pembawa malapetaka. Wanita ini menyimpan darah terkutuk, teriak Perdana Menteri. Sejak ia kembali ke istana, bintang kerajaan meredup. Ia harus dihukum mati. Rakyat gemetar. Sebagian percaya, sebagian takut. Di atas balkon istana, Kaisar menatap tanpa ekspresi. Dan di bawah langit yang mulai menghitam, kamu melangkah maju. Jubah perangmu berkibar, pedang panjang tergantung di punggungmu. Gagangnya terbuat dari baja hitam, bertatah naga perak. Kamu bukan sekadar pendekar. Kamu adalah panglima muda yang tak pernah kalah di medan perang. Putri itu mengangkat wajahnya saat mendengar langkahmu. Kau juga bawa pedang. Bisiknya lirih, bibirnya hampir tak bergerak. Apakah kau datang untuk menghabisiku? Tatapan kalian bertemu. Dalam sekejap, kilatan ingatan asing menghantam benakmu. Langit retak. Seorang wanita berambut perak berdiri di tengah cahaya. Dan suara yang sama berkata, di kehidupan berikutnya, carilah aku. Jantungmu berdegup keras. Algojo mengangkat pedang besar. Eksekusi! Detik itu juga kamu mencabut pedangmu. CLAAANG. Bilahmu menahan pedang Algojo tepat di atas leher sang putri. Gasps terdengar dari segala arah. Panglima muda, apa arti ini? Bentak Perdana Menteri. Kamu berdiri di depan putri yang terikat, menghadang ribuan prajurit seorang diri. Siapa pun yang ingin menyentuhnya. Suaramu dingin namun jelas. Harus melewati pedangku dulu. Langit tiba-tiba bergemuruh. Borgol besi roh di tangan sang putri mulai bergetar, seolah merespons kehadiranmu. Kaisar berdiri dari singgasananya. Berani sekali kau membangkang titah kerajaan, namun sebelum perintah penangkapan dikeluarkan energi, cahaya keperakan memancar dari tubuh sang putri. Tali mantra terbakar. Borgol retak. Angin berputar membentuk lingkaran pelindung di sekitar kalian. Putri itu menatapmu, dan untuk pertama kalinya, tersenyum. Aku tahu kau akan datang. Pasukan elit istana langsung mengepung. 1000 tombak diarahkan. Dan kamu sadar, satu hal begitu pedangmu terangkat hari ini, tidak ada jalan kembali. Di atas awan, sesosok wajah tua muncul samar dalam kabut. Reinkarnasi. Telah bertemu takdirnya, genderang perang dipukul lebih keras. Pertempuran di depan gerbang kerajaan akan menjadi awal runtuhnya dinasti Tianwu. Angin berputar semakin liar di depan gerbang naga emas. Debu terangkat, bendera kerajaan berkibar, tak terkendali. Ribuan tombak terarah padamu, dan putri reinkarnasi yang kini berdiri di belakangmu borgolnya retak. Tapi aura cahaya peraknya masih berdenyut pelan. Kaisar mengangkat tangannya, Panglima muda, Luo Jian. Kau berani membangkang titahku demi seorang wanita terkutuk? Suasana membeku. Kamu tak berlutut, tak menunduk. Pedangmu terhunus penuh. Aku hanya menegakkan kebenaran. Perdana Menteri tertawa sinis. Kebenaran, sejak dia kembali ke istana. Sumur naga mengering, bintang pelindung kerajaan redup. Dia pembawa kehancuran. Putri itu menggenggam ujung lengan bajumu pelan. Suara lembutnya nyaris tak terdengar. Mereka takut, bukan padaku, tapi pada apa yang akan bangkit. Kamu bisa merasakan getaran aneh dari tubuhnya. Energi yang bukan milik manusia biasa. Tiba-tiba, langit menggelegar. Jenderal besi hitam melompat turun dari balkon istana. Tubuhnya besar seperti menara. Baju zirahnya berlapis baja roh. Di tangannya, tombak naga sepanjang 3 tombak. Dia mendarat tepat 10 langkah di depanmu. Luo Jian, suaranya berat seperti batu runtuh. Aku membesarkanmu di medan perang. Jangan paksa aku membunuhmu. Kamu menatapnya tenang. Kalau begitu, jangan paksa aku menghunus pedang. Sunyi. Kemudian, pasukan,
Formasi penjara langit, ribuan prajurit bergerak serempak. Tombak ditancapkan ke tanah, membentuk lingkaran besar. Energi biru naik dari ujung-ujung tombak, membentuk kubah cahaya raksasa. Kalian terperangkap, putri reinkarnasi terhuyung sesaat. Kekuatan ini dirangsang untuk menekan darahku. Kamu memegang tangannya, hangat, dan tiba-tiba gambar-gambar asing membanjiri kepalamu. Langit retak, api turun dari surga. Seorang wanita bermahkota cahaya berdiri di depan gerbang surgawi. Di tangannya pedang yang sama dengan milikmu sekarang. Dan di sampingnya seorang pria berzirah hitam, memegang pedang kembar. Wahai pria itu adalah wajahmu. Kamu tersentak kembali ke kenyataan. Jenderal besi hitam sudah menyerang. Tombaknya menusuk lurus ke jantungmu dengan kecepatan mengerikan. Kamu berputar. CLAAANG, pedangmu bertabrakan dengan tombaknya. Gelombang energi menyapu halaman istana. Prajurit terlempar beberapa langkah ke belakang. Kau semakin kuat, gumam sang jenderal. Dan kau semakin lambat, balasmu dingin. Pertarungan meledak, tebasan, pedangmu membelah udara. Tombaknya menghantam tanah hingga batu giok retak. Putri di belakangmu menutup mata, seakan mencoba menahan sesuatu. Namun energi perak di tubuhnya justru semakin terang. Jenderal melompat tinggi, menghimpun seluruh kinya. Teknik tombak naga, hancurkan gunung. Tombaknya berubah menjadi bayangan, naga raksasa yang menerjangmu. Kamu menarik napas panjang. Selama ini, kau menyembunyikan teknik itu. Karena teknik itu bukan milik manusia, kamu menutup mata sepersekian detik. Saat membukanya, iris matamu memantulkan cahaya keemasan. Teknik pedang, garis fajar, satu tebasan sederhana, tanpa efek berlebihan, tanpa teriakan, namun cahaya tipis, seperti benang emas, melesat ke depan. Naga energi itu terbelah dua, tombak sang jenderal retak, dan dalam satu kedipan ujung pedangmu sudah berada di lehernya. Sunyi, ribuan prajurit gemetar. Jenderal besi hitam tertawa pelan. Jadi benar, darah penjaga langit masih mengalir dalam dirimu. Kaisar berdiri tiba-tiba. Apa maksudmu? Namun belum sempat jawaban keluar, putri reinkarnasi menjerit pelan. Energi di tubuhnya meledak. Kubah, penjara langit retak. Langit di atas istana berputar, seperti pusaran. Awan membentuk wajah samar tetua abadi. Segel 1000 tahun telah terbuka. Putri itu melayang perlahan. Rambutnya terurai, mata peraknya bersinar terang. Suara yang keluar dari bibirnya bukan lagi suara manusia biasa. Dinasti Tianwu dibangun di atas pengkhianatan langit. Kaisar mundur selangkah. Tidak, itu mustahil. Kamu menatapnya. Potongan ingatan terus kembali. Di kehidupan lampau kamu adalah Jenderal Langit, dia adalah Dewi Penjaga Segel. Kalian pernah bersama, dan kerajaan ini adalah hasil pemberontakan terhadap surga. Tiba-tiba puluhan sosok berjubah hitam melompat turun dari atap istana sekte Baijangan. Surga. Mereka bukan melindungi kerajaan. Mereka menjaga agar rahasia itu tak pernah terbongkar. Bunuh mereka sekarang, teriak Perdana Menteri panik. Panah roh menghujani kalian. Kamu bergerak cepat, memeluk sang putri saat ia jatuh lemah setelah ledakan energi. Pedangmu berputar, menangkis hujan panah. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Jenderal besi hitam bangkit, tertatih. Alih-alih menyerangmu, ia berbalik dan menghantam pasukan sekte bayangan. Pergilah, teriaknya. Semua orang terkejut. Kau, seru Kaisar marah. Jenderal menatapmu sekali lagi. Ayahmu mati demi melindungi rahasia ini. Jangan sia-siakan. Dunia terasa berhenti. Ayahmu, selama ini kau percaya ayahmu dihukum mati karena berkhianat. Ternyata ia dibungkam karena tahu kebenaran. Putri reinkarnasi membuka mata perlahan di pelukanmu. Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka memanggil penjaga langit. Tanah mulai retak. Dari dalam istana, aura yang jauh lebih mengerikan bangkit. Kaisar akhirnya kehilangan kesabaran. Ia membuka segel kekaisaran di dadanya. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya. Jika surga ingin runtuh, maka aku akan menjadi penguasanya. Aura iblis dan chi kekaisaran bercampur, langit berubah merah. Kamu mengangkat pedang.
bukan lagi sebagai panglima kerajaan, bukan lagi sebagai pewaris tahta, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengingat siapa dirinya. Kita pergi bersama, bisikmu. Pada sang putri, ia mengangguk lemah. Kamu menghentakkan kaki. Teknik langkah bayangan meledak dalam satu lompatan. Kau menembus dinding formasi yang sudah retak. Jenderal besi hitam menahan pasukan di belakangmu. Jerit pertempuran pecah lagi. Dan saat kalian melesat keluar dari gerbang, seluruh istana Tianwu berguncang. Di langit, wajah tetua abadi tersenyum. Tipis, putaran takdir telah dimulai kembali. Di belakang gemu, kerajaan mulai berubah menjadi medan perang. Di depanmu, pegunungan gelap menunggu. Dan di dalam dadamu pedang itu bergetar, seolah tahu pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Malam turun cepat di pegunungan Yunshan. Kabut tebal menyelimuti lereng-lereng batu, sementara bulan pucat menggantung seperti mata yang mengawasi. Kamu berlutut di dalam gua tersembunyi. Putri reinkarnasi terbaring lemah di pangkuanmu. Cahaya perak di tubuhnya masih berdenyut tak stabil, seperti jantung yang kehilangan ritme. Napasnya berat, setiap hembusan mengeluarkan serpihan cahaya kecil. Kekuatan segel terbangun terlalu cepat, bisiknya. Kamu menggenggam tangannya erat. Bertahanlah. Tiba-tiba tanah bergetar. Bukan gempa biasa. Itu tekanan Qi tingkat tinggi. Kamu berdiri perlahan. Dari luar, gua terdengar langkah berat, bukan satu, bukan 10, ratusan sekte. Bayangan surga telah melacak kalian. Dan bukan hanya mereka, aura merah gelap menyebar dari kejauhan, menelan pepohonan seperti kabut beracun. Kaisar, dia telah membuka segel darah iblis sepenuhnya. Langit di atas gunung berubah merah kehitaman. Awan berputar membentuk pusaran. Putri itu tiba-tiba mencengkeram bajumu kuat. Jangan lawan dia sekarang. Kau belum sepenuhnya bangkit. Belum sepenuhnya bangkit. Kata-kata itu menggema dalam kepalamu. Kilatan ingatan kembali menyerbu istana surgawi runtuh, dua-dua berjatuhan seperti bintang mati. Kamu berdiri di tangga langit, pedangmu berlumur cahaya, dan di hadapanmu seorang kaisar fana menantang surga. Itulah awal semuanya. Kamu terengah. Kembali ke kenyataan. Langkah-langkah di luar berhenti. Suara berat menggema dari balik kabut. Lo Jian, kau pikir bisa lari dari takdir? Kaisar muncul perlahan dari bayangan. Jubah emasnya kini berubah merah darah. Matanya menyala seperti bara. Urat hitam menjalar di wajahnya. Ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Di belakangnya, para tetua bayangan berlutut. Kekuatan surga itu milikku sekarang, katanya pelan. Kamu melangkah keluar dari gua. Angin gunung berputar di sekelilingmu. Yang kau curi bukan milikmu. Kaisar tertawa rendah. Surga mengkhianatiku lebih dulu. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak manusia. Tanah retak, energi merah menyembur naik seperti pilar. Para pendekar sekte bayangan menyerbu bersamaan puluhan bila. Pedang menebas dari berbagai arah. Kamu bergerak. Langkah, bayangan 1000 jejak. Tubuhmu menghilang dan muncul di antara mereka. 1 tebasan, 2, 3, gerakanmu bersih dan efisien. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Sementara itu, Kaisar hanya berdiri menonton. Menunggu, putri reinkarnasi berjalan keluar perlahan dari gua. Meski tubuhnya masih gemetar, rambutnya melayang di tiup energi yang tak terlihat. Kaisar Tianwu, kau telah melampaui batas. Ia mengangkat tangan. Cahaya perak turun dari langit seperti hujan bintang. Beberapa anggota sekte langsung terpental. Namun, Kaisar mengangkat tangannya juga. Energi merahnya menelan cahaya itu. Segelmu sudah retak. Kau tidak lagi Dewi penuh. Putri itu tersenyum tipis. Dan kau bukan lagi manusia. Detik berikutnya Kaisar bergerak. Kecepatannya tak masuk akal. Ia muncul tepat di depanmu. Tinjunya menghantam dadamu. Sebelum pedangmu sempat bereaksi. Boom! Tubuhmu terlempar menabrak tebing batu. Darah mengalir dari sudut bibirmu. Tekanannya jauh melampaui jenderal besi hitam. Putri itu menjerit. Kaisar mengangkat tangannya untuk menghantamnya. Kamu bangkit. Rasa sakit menusuk, tapi sesuatu di dalam dadamu akhirnya pecah. Pedangmu bergetar hebat. Bilahnya memancarkan cahaya, emas dan perak bersamaan. Ingatan yang selama ini terpecah akhirnya menyatu. Kamu bukan hanya panglima,
Di kehidupan lampau, kau adalah penjaga gerbang surga. Kau yang menutup segel ketika manusia mencoba merebut kekuatan langit, dan Dewi di hadapanmu adalah satu-satunya yang berdiri di sisimu. Kaisar melihat perubahan di matamu. Jadi kau ingat, ia tersenyum dingin. Kalau begitu, mati sebagai penjaga yang gagal sekali lagi. Energi merahnya berubah menjadi bayangan naga iblis raksasa. Gunung bergetar, pepohonan tercabut. Putri itu berdiri di sampingmu. Untuk pertama kalinya, kalian sejajar. Jika kita bertarung terpisah, kita kalah, katanya pelan. Kamu mengangguk. Gabungkan Qi, tangan kalian bertaut. Cahaya emas dan perak menyatu, membentuk lingkaran simbol kuno di bawah kaki kalian. Kaisar menyerang. Naga iblisnya menerjang turun dari langit. Kamu melompat, putri itu mengangkat kedua tangan segel bintang. Tahap pertama, simbol cahaya mengikat naga itu sepersekian detik. Cukup. Kamu memusatkan seluruh kekuatan ke ujung pedang. Teknik pedang penjaga langit. Tebasan Cakrawala. Satu tebasan vertikal membelah malam. Cahaya memanjang seperti retakan dunia. Naga iblis terbelah. Ledakan mengguncang seluruh gunung. Kabut tersapu habis. Namun saat debu turun, Kaisar masih berdiri, terengah, tapi tersenyum. Bagus. Bagus sekali. Unja mulai berubah sepenuhnya. Tanduk kecil tumbuh di dahinya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih pantas menguasai dunia. Langit benar-benar terbelah. Di balik awan, gerbang cahaya muncul. Sosok-sosok bayangan turun perlahan. Penjaga langit yang sebenarnya. Putri itu menatap dengan wajah pucat. Mereka datang untuk menghapus semuanya, termasuk kalian. Kamu menggenggam pedangnya lebih erat. Sekarang bukan hanya kerajaan yang terancam, bukan hanya dinasti. Jika gerbang itu terbuka sepenuhnya, dunia fana akan menjadi medan perang antara langit dan iblis, dan kalian berada tepat di tengahnya. Kaisar tertawa liar. Lihat, bahkan surga tidak menginginkan kalian hidup. Putri itu menatapmu. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan nyata di matanya. Jika aku membuka segel tahap kedua, aku mungkin tidak bisa kembali. Kamu menatapnya tanpa ragu, aku tidak akan membiarkanmu menghilang lagi. Angin berhenti. Semua terasa hening sebelum badai berikutnya. Dan di atas gunung Yunxian perang antara langit, iblis, dan manusia akan segera dimulai. Langit di atas pegunungan Yunxian benar-benar terbelah. Gerbang cahaya menggantung seperti luka raksasa di angkasa. Dari dalamnya bayangan para penjaga langit turun perlahan. Tubuh mereka diselimuti zirah putih keemasan, mata tanpa emosi. Udara menjadi berat, rumput dan pepohonan membeku, bahkan angin tak berani bergerak. Kaisar berdiri di antara cahaya surgawi dan aura iblisnya sendiri. Tanduk di dahinya memanjang, tubuhnya retak oleh energi yang tak mampu lagi ia kendalikan. Ia tertawa. Lihatlah Luo Jian, dunia fana ini hanyalah papan catur. Kita semua bidak. Putri reinkarnasi menggenggam tanganmu semakin erat. Cahaya peraknya bergetar tak stabil. Jika gerbang itu terbuka sepenuhnya, bisiknya, para penjaga akan memusnahkan seluruh kerajaan untuk menutup kesalahan masa lalu. Ingatanmu kini utuh. 1000 tahun lalu, manusia mencoba merebut kekuatan. Langhit. Surga menghukum tanpa ampun. Kau penjaga gerbang memilih menyegel jalur antara dua dunia, mengorbankan ingatan dan keabadianmu. Namun Kaisar pertama, Tianwu, berkhianat. Ia menyimpan pecahan segel. Dan keturunannya kini membukanya kembali. Kaisar Tianwu mengangkat kedua tangan. Aura merahnya melonjak, bercampur dengan cahaya surgawi yang turun dari gerbang. Aku tidak akan menjadi bidak, teriaknya. Tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi wujud setengah iblis setengah dewa. Energinya meledak, menghancurkan separuh puncak gunung. Batu-batu melayang. Langit retak lebih lebar. Para penjaga langit mengangkat tombak cahaya mereka. Target mereka bukan hanya Kaisar, tapi seluruh wilayah di bawahnya. Putri menatapmu. Aku harus membuka segel tahap kedua. Kamu tahu apa artinya? Jika ia membuka segel itu sepenuhnya, jiwanya akan kembali menjadi Dewi Penjaga, dan Dewi tidak memiliki kehidupan fana, tidak memiliki kenangan sebagai manusia.
termasuk kenangan tentangmu. Tidak, katamu tegas. Kaisar menerjang sebelum kalian sempat berkata lebih jauh. Pukulan pertamanya menghantam tanah di antara kalian, menciptakan jurang besar. Kamu mendorong sang putri menjauh, dan menahan serangan berikutnya dengan pedangmu. CLAAANG, gelombang energi menghantam tubuhmu seperti gunung runtuh. Darah mengalir di lenganmu. Namun kali ini, kamu tidak goyah Kaisar Tianwu. Teriakmu. Ini bukan tentang langit atau tahta lagi. Kau menghancurkan dunia yang kau klaim ingin lindungi. IAI tertawa liar. Dunia ini sudah busuk sejak awal. Para penjaga langit akhirnya bergerak. Satu tombak cahaya dilempar. Cahaya itu jatuh seperti meteor, mengarah langsung ke pusat kerajaan Tianwu yang terlihat jauh di cakrawala. Putri itu menjerit. Tidak, tanpa berpikir panjang, kamu melompat tinggi. Qi dalam tubuhmu berputar hingga batas terakhir. Pedangmu menyala, bukan hanya emas tapi juga perak. Kekuatan kalian menyatu, meski tanpa sentuhan. Kamu menebas meteor cahaya itu. Ledakan putih membelah. Malam, separuh langit menjadi terang seperti siang. Namun serangan berikutnya sudah datang. 3 penjaga turun bersamaan, membentuk segitiga cahaya raksasa. Mereka tidak berbicara, tidak marah, tidak ragu. Mereka hanya menjalankan hukum. Putri berdiri tegak, matanya kini sepenuhnya perak. Aku akan menahan mereka. Kamu mendarat di sampingnya. Kalau kau pergi, aku ikut. Ia menoleh. Senyum lembut muncul di wajahnya. Kehidupan ini adalah hadiah bagiku, karena bisa bertemu lagi denganmu. Kaisar, dalam wujud iblisnya, mengumpulkan energi terakhirnya. Aku tidak akan membiarkan kalian menentukan takdirku. Ia menyerang ke arah gerbang langit itu sendiri. Energi iblisnya menghantam struktur cahaya surgawi. Gerbang retak, para penjaga berbalik. Untuk sesaat, fokus mereka terpecah. Kamu melihat kesempatan itu. Kamu menarik napas dalam. Seluruh ingatan, seluruh kehidupan sebagai manusia, dan sebagai penjaga menyatu. Teknik terakhir penjaga langit, pedangmu bergetar hebat. Putri mengangkat kedua tangannya. Cahaya perak mengalir ke bilah pedangmu. Tebasan penghapus takdir, kalian menebas bersama. Bukan ke kaisar, bukan ke penjaga, tapi ke gerbang langit itu sendiri. Cahaya menyilaukan meledak. Langit seperti kaca yang dihantam palu raksasa. Retakan menyebar ke segala arah. Para penjaga mencoba menahan, namun segel kuno yang pernah kau buat mengenali pedangmu. Gerbang itu runtuh. Cahaya hancur menjadi serpihan bintang. Energi iblis kaisar tersedot ke dalam pusaran yang tercipta. Ia berteriak. Tubuhnya terurai menjadi abu merah sebelum sempat menyentuh tanah. Para penjaga langit memudar, kehilangan jalur ke dunia fana, dan kemudian sunyi. Langit kembali gelap, tidak ada gerbang, tidak ada aura iblis, hanya angin gunung yang perlahan berhembus. Lagi, kamu jatuh berlutut, pedangmu retak di tengah. Putri itu berdiri, beberapa langkah darimu, cahaya di tubuhnya meredup. Perlahan, matanya kembali hitam seperti manusia biasa. Kamu menatapnya tak percaya. Kau tidak pergi? Ia tersenyum, lemah namun nyata. Gerbang sudah hancur. Langit tidak lagi punya jalan ke sini. Air mata jatuh dari sudut matanya. Aku bebas. Sebagai manusia, tubuhmu gemetar. Bukan karena luka, tapi karena lega yang terlalu besar. Kamu menjatuhkan pedang yang sudah patah itu. Tak ada lagi penjaga langit, tak ada lagi takdir surgawi. Hanya dunia fana. Dengan masa depannya sendiri, beberapa hari kemudian, kabar runtuhnya kaisar menyebar dinasti Tianwu, berakhir tanpa perang panjang. Para jenderal memilih membangun pemerintahan baru, tanpa kultus langit, tanpa segel iblis. Kamu menolak. Tahta, pedangmu telah patah, dan kau tak lagi ingin menjadi penjaga siapapun. Selain orang di sampingmu, di puncak gunung tempat semuanya hampir berakhir, kalian berdiri berdampingan. Langit biru, tanpa retakan, tanpa wajah, mengawasi dari awan. Putri, itu bukan lagi Dewi, bukan lagi simbol ramalan menggenggam tanganmu. Untuk pertama kalinya, katanya pelan, hidupku bukan ditentukan oleh reinkarnasi. Kamu tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak membawa pedang.
Angin membawa kelopak bunga liar melintasi lereng. Legenda tentang malam ketika langit runtuh akan diceritakan Turen Temuran, tentang panglima yang menolak surga, tentang putri reinkarnasi yang memilih menjadi manusia, dan tentang pedang terakhir yang tidak menebas musuh, melainkan memutus takdir.